mengapa MBG sah mengambil dana pendidikan itu ditaruh pada bagian penjelasan pasal. Di bagian itu dikatakan bahwa pendanaan operasional pendidikan itu termasuk juga pembiayaan makan bergizi, baik pada lembaga pendidikan, keagamaan maupun negeri. MBG ini kan nggak punya undang-undang, Iya, tapi nggak ada dia hanya undang-undangnya. nempel di bagian penting, misalnya di bagian undang di pasal tersebut yang disebutkan tadi, pasal 22 itu. Di Undang-Undang APBN. BPN. Kata MK tahun 2027 ini adalah konstitusional bersyarat saya kira. Karena MK memperkenalkan bahwa perintah MK itu jelas, MBG itu harus dipisahkan dalam struktur pos anggaran tersendiri. Assalamualaikum teman-teman ruang publik. Beberapa waktu lalu kita sudah mendengar keputusan di Mahkamah Konstitusi tentang kemenangan gugatan atas MBG. Singkatnya bahwa dana MBG selama ini confirm diambil dari dana pendidikan. Sempat menjadi polemik kan beberapa waktu lalu, misalnya orang-orang pemerintahan yang saya ingat itu Teddy, dia bilang, kata siapa dana pendidikan itu dialokasikan untuk MBG. Itu buktinya sekarang confirm ini, bahwa dana MBG itu diambilin dari dana pendidikan. Dana pendidikan itu totalnya 769 triliun, sekitar 200 triliun lebih itu diambil untuk MBG. Oke, makanya kemudian banyak sekali orang yang concern nanti kualitas pendidikan akan turun, gaji para guru akan berkurang, kesejahteraan berkurang, dan lain sebagainya. Dan saya sudah bersama dengan kuasa hukum para penggugat, teman-teman yang telah memenangkan satu peperangan di dalam peperangan panjang untuk bahasanya itu memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Ada Abdul Hakim, halo bro. Siap mas, bro. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Dan ada Fahrur Rozi. Ya, ada Fahrur Rozi. Halo bro. Halo mas. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini kuasa hukumnya muda-muda semua ini. Pemuda berbahaya ini. Jadi gimana ceritanya? Apa rasanya setelah memenangkan satu pertarungan di dalam peperangan di MK ini? Oke Mas Kang Zali, terima kasih atas waktunya. Ini peperangan kita memang cukup panjang. Karena sejak awal masuk itu tanggal 26 Januari. Diputus kemarin tinggal tanggal 30 Juli ya. Artinya ada sekitar 6 bulan lebih lah perjuangan ini. Lama juga ya? Lama juga, memang gak mudah ini mas. Butuh waktu. Dan untungnya kita punya tim yang solid. Ada 5 tim kuasa hukum, termasuk saya ketua timnya, dan ada beliau juga yang tim kuasa juga. Itu pertama memang sidang kita daftarkan online itu tanggal 26 Januari. Kemudian baru sidang pertama, biasa di MK lah sidang pendahuluan, itu tanggal 5 Februari 2026. Sidang perbaikan itu tanggal 28 Februari. Setelah itu baru ini agak panjang karena banyak pihak terkait juga dan ahli-ahli. Dan memang begitu butuh waktu. Ini memang kayaknya undang-undang yang APBN yang kita uji nomor 17 2025 tentang APBN 2006 ini memang menjadi atensi sekali oleh publik, apalagi oleh MK kemarin. Biasanya cukup lama, apalagi cuman kemarin itu MK sampai menegaskan begini, ini cepat-cepat harus diputus katanya. Karena ini menjadi konsen publik. Mungkin MK juga berpikir ulang karena kemauan publik ini bagaimana. Kalau lama-lama mesti marah juga publik. Betul. Gitu, Mas. Dan yang gugat itu juga banyak ya. Penggugatnya banyak sekali. Siapa aja yang gugat? Iya, jadi memang ada beberapa pihak yang mengadu kepada kami karena memang setelah booming ya anggaran MBG itu diambilkan dari dana pendidikan pada waktu itu, mereka merasa dirugikan. Itu yang pertama, ada Yayasan Taman Belajar Nusantara. Ini adalah lembaga penggerak pendidikan alternatif yang memberikan pendidikan dasar kepada para anak-anak yang tidak memenuhi atau tidak merasakan adanya pendidikan dasar. Jadi anak-anak pinggiran mas, di pinggir-pinggir rel kereta gitu, yang benar-benar
terpikirkan ya. Dalam sistem pendidikan kita itu diberikan pendidikan oleh yayasan ini. Akhirnya mereka mengadu kepada kita bagaimana caranya agar kemurnian 20% anggaran pendidikan ini tetap dijaga purifikasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari elemen mahasiswa. Ini ada 3 elemen mahasiswa. Itu dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memang concernnya di bidang hukum tata negara. Ini kebetulan juga mengalami kerugian konstitusional pada tahun 2025 itu, Mas. Ada istilahnya pengurangan anggaran pendidikan, efisiensi istilahnya. Itu ada instruksinya, Inpres pada tahun 2025 yang meng-cut sebagian anggaran pendidikan dan itu digunakan untuk pembiayaan Danantara. Yang pertama, yang kedua adalah pembiayaan MBG. Jadi mahasiswa itu, kelompok mahasiswa ini kerasa langsung ya? Kerasa langsung, Mas. Karena memang Prabowo melalui statementnya pada waktu itu memang mengatakan hasil efisiensi anggaran pendidikan ini akan digunakan untuk MBG pada tahun 2025 itu ya. Tentu elemen yang ketiga itu adalah guru honorer. Ya, Si guru Reza, bukan? Bukan. bukan. Kalau yang 40 bukan Mas kita, Oh Mas. iya, Ini memang Ya, dia guru honorer di lingkungan swasta ya, pendidikan swasta yang memang gajinya itu kita tahu nggak nyampe 1 juta per bulan. Nah, yang elemen yang terakhir itu adalah taxpayer. Jadi sebenarnya dalam kualifikasi pemohon ini kami berusaha menghadirkan sebanyak mungkin pihak-pihak yang memang dirugikan dengan adanya pengambilan dana anggaran pendidikan untuk MBG. Tujuannya adalah untuk bagaimana mungkin kita tega, Mas. 20% yang dianggarkan selama ini dari APBN kita itu pertama belum menyelesaikan kualitas pendidikan. Banyak kok anak-anak kita itu tanpa pendidikan dasar, padahal konstitusi kita, desain ketatanegaraan itu jelas mengatakan bahwa pendidikan dasar adalah wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat. Yang kedua adalah ini guru honorer belum stabil kesejahteraannya loh. Banyak tukin yang harusnya diberikan kepada para dosen, kepada para guru itu ditahan, dibilang tidak ada anggaran pendidikan, nggak ada anggarannya. Padahal sebanyak 30% dari dana pendidikan digunakan untuk MBG. Jadi seperti itu, Mas. Oke. Memang sejak awal ini MBG akan bermasalah, coy. ya. Kita sudah banyak sekali diskusi di ruang publik itu sejak mungkin sejak setahun terakhir lah, kita berdiri kan setahun ya. Iya. MBG itu dibahas terus pokoknya dari awal. Karena ya memang anggarannya besar. Waktu itu dia pengen anggarannya berapa namanya? Awalnya kan 71 triliun di tahun 2025. Lalu kemudian naik menjadi 335 dan akhirnya diketoknya 280 sekian lah ya. Iya. Nah, perdebatannya duitnya dari mana katanya gitu. Itu yang paling penting, Mas. Tapi sebelumnya ini memang akan bermasalahnya karena dia tidak dilandasi oleh undang-undang memang di awal. Iya, benar. Dia nggak ada landasan undang. Dia Perpres kan. Ya. Undang-undang itu nggak ada, itu artinya nggak ada due diligence, nggak ada naskah akademik, nggak ada perdebatan, tidak ada piloting yang lama sehingga ketahuan kekurangannya sampai akhirnya udahlah sekian ratus triliun, buset, banyak banget. Banyak. Nah, saya kemarin juga yang terakhir itu ngundang salah satu penggugatnya, si Reza. Mas Reza, ya. Reza dari seorang guru dari Karawang. Ya. Dari Karawang, sama yang kedua sama Iman yang dia diangkat menjadi Menteri Pendidikan di Kabinet Bayangan atau bayangin dia itu. Kalau bayangin imajinasi. Lalu sama ada koalisi teman-teman ICW juga. Iya. Jadi faktornya banyak sekali, dan karena MBG ini ada efisiensi betul. Benar. Menarik sebenarnya ini yang mahasiswa itu kayaknya dana buat kemahasiswaan yang berkurang itu. Kan kita dulu zaman mahasiswa ada ini kan, ada dana kemahasiswaan. Iya, kan? ada kemasan, Pak. Iya. Kayaknya kena efisiensi nggak terima mereka. Iya. Terus Menggugat. Menarik itu. Saya suka mahasiswa yang begitu itu. Oke, terus akhirnya kalian kliennya katakan 5 kelompok ini. Iya. 5 kelompok ini. Apa sebenarnya yang digugat, pasal apa di undang-undang apa? Yang digugat itu? Iya, sebenarnya Mas, ini adalah fenomena mutakhir ya, saya kira yang bisa ditangkap dari kepemimpinan Prabowo saat ini.
Jadi kita tahu bahwa kesadaran konstitusional warga negara itu sudah meningkat sekarang. Ya. Bayangin perkara di MK itu sudah menyentuh 300. Paling banyak tahun ini sepanjang MK didirikan pada tahun 2003. Itu kesadaran yang makin bagus atau kondisi yang makin buruk? Ada dua. Berarti. Pertama memang saya memberikan catatan ada kesadaran konstitusional yang bagus di antara publik. Yang kedua memang ada kebijakan-kebijakan yang memang selalu merugikan masyarakat kita dan lembaga-lembaga terkait seperti pembentuk undang-undang termasuk untuk memberikan ya kontrol balances dan segala macam itu tidak jalan. Makanya MK menjadi kalau boleh dibahasakan ya menjadi keranjang sampah mungkin ya, bengkel Maksudnya yang nggak kebijakan. jalan itu DPR. Iya, Oke. jadi mungkin terlibat juga dalam agenda-agenda kompromistis ya, stempel eksekutif ya untuk menjalankan hal itu. Memang itu terbukti di datanya ICW itu. Iya, eh Partai politik adalah kelompok yang salah satu yang paling banyak punya dapur. Jadi yang punya dapur itu partai politik, terus TNI Polri juga banyak. Lalu kemudian ada Muhammadiyah kemarin masuk 3 besar. Masuk, masuk 3 besar ya. Oh 3 besar. Tapi diam-diam senyap sekali. Nah lalu kemudian ya kelompok-kelompok retail lah. Ya, retail lah. Nah adanya si anggota DPR yang punya kan nggak mungkin membuat mereka itu mengkritik Mengontrol, bisnisnya sendiri. iya benar. Nah, Tiap hari dia cukup punya dapur, tiap hari dia dapat 6 juta kan. Insentifnya gitu kan. 6 juta. Insentifnya 6 juta. Terlepas dari berapapun ininya. iya. Nah, ya kayak gitulah. Ya jadi confirm itu datamu itu. Iya benar. Nah makanya kemudian karena tingginya perkara yang dibawa ke MK terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap krusial itu, makanya Prabowo sekarang desainnya berbeda. Kebijakannya dilaksanakan dulu, aturannya belakangan. Nah itu, jadi fenomena mutakhir seperti itu, termasuk di MBG ini. Sebenarnya Mas, dana MBG itu udah diambil sejak tahun 2025. Ya, Dan itu dasar hukumnya itu mengapa MBG sah mengambil dana pendidikan itu ditaruh pada bagian penjelasan pasal. Jadi kita semua Ini terkecoh kita sebenarnya. bicara undang-undang APBN. Undang-undang APBN. Oke, undang-undang APBN. Iya. Jadi pada undang-undang APBN tahun 2025 itu MBG, klausul MBG makan bergizi itu dimasukkan pada bagian penjelasan pasal 22 ayat 3. Jadi di bagian itu dikatakan bahwa pendanaan operasional pendidikan itu termasuk juga pembiayaan makan bergizi, baik pada lembaga pendidikan, keagamaan maupun negeri. Nah makanya terkecoh. Itu ada di pasal penjelas. Ada Ya, pembiayaan menjelas Bawah, di gitu, bawah ya, jauh itu. yang memang jarang diakses publik. Akses publik. Jadi dana dana sebesar itu tersembunyi di pasal yang tersembunyi itu. Hal tersembunyi itu. Makanya di tahun 2025 meskipun menggunakan dana pendidikan MBG ini sebanyak 56 triliun baru ngambil di tahun 2025 itu nggak ada yang menggugat karena kita nggak sadar kondisi faktual ya masuknya klausul norma makan bergizi pada undang-undang APBN tadi. Nah, baru setelah itu kemudian Mas di tahun 2026 pada Undang-Undang 17 tahun 2025 akhirnya ditemukan adanya klausul norma itu pada bagian penjelasan. Itu undang-undang apa itu? Undang-undang APBN. APBN juga. Nah ini apa? Karena desakan publik juga kami juga akhirnya memantau melakukan koreksi langsung kepada undang-undang bersangkutan karena kita nggak sadar kan gitu. Nah ini juga didorong oleh banyaknya flexing ya di saat banyak guru honorer ya yang gajinya itu dikit, kesejahteraannya masih jauh ya. Termasuk juga banyak anak kita yang tanpa pendidikan dasar, kemudian banyak oknum-oknum SPPG ini yang flexing. Itu memang jadi menjebak. Iya. Akhirnya kita cek dan benar ternyata pembiayaan MBG dan kita cek juga ke Perpres nomor 118 ya tahun 2025. Yang jadi dasarnya MBG. Iya. Nah, di situ kemudian akhirnya kita menemukan kalau sebanyak 30% dari 20% APBN yang untuk pendidikan itu sebanyak 223 triliun memang dipakai buat MBG. Jadi dari awal kita memang sudah membantah jelas dasar hukumnya kalau misalnya pemerintah mengatakan oh enggak, ini enggak dipakai buat MBG kok. Orang dasar hukumnya jelas kok. Iya. Sebelum akhirnya dipukul telak atau diverifikasi langsung oleh MK kemarin. Seperti itu Mas. Betul Mas, saya nambah yang itu Mas. Itu kan ada undang-undang APBN, yang undang-undang APBN itu kan setahun sebelumnya kan harus dicok. Misalnya 2024 untuk
untuk 2025. 2005. Iya. Itu yang disebutkan. Untuk 2025, 17 yang tahun 2025 itu untuk 2026. Betul. Itu yang yang menjadi dasar kemudian nempel. Sebetulnya MBG ini kan nggak punya undang-undang, Iya, tapi nggak ada dia hanya undang-undangnya. nempel di bagian penting, misal di bagian undang di pasal tersebut yang disebutkan tadi, pasal 22 itu. Di Undang-Undang APBN. Undang BBN. Dan memang kedua, ada MBG ini kan sebetulnya legal standingnya kan di keputusan ini lewat Perpres. Termasuk ada Perpres juga tentang pembiayaan, pos mana yang dipotong, anggaran itu jelas semua ada. Makanya kemarin sempat kita bantah-bantahan dia sama Pak Purbaya, dan yang membantah itu ada, bisa dicek nanti di Tribun, ada di Tempo. Karena dasarnya jelas Mas, ada Perpres tentang pembiayaan pos-pos anggaran semua leading sektor itu kan, pendidikan itu kan banyak leading sektornya. Iya. Itu yang kemudian dipotong. Itu kemudian itu ada Perpresnya juga Mas. Kementerian ini berapa dipotongnya. Ini ada. Itu bisa dicek, udah kami sampaikan di Tempo kemarin sebelumnya. Ya, narasinya pemerintah itu kan dia bilang MBG ini hasil dari efisiensi pemerintah. Iya, Ya kan? benar. Tapi kemudian mereka membantah itu bukan dari dana pendidikan. Kan itu narasinya di awal itu. Iya, benar. Saya heran itu pejabat-pejabat yang yang digaji pakai pajak kita bohong. Bahkan ini Bohongnya ratusan triliun. iya. Ada klaim dari pihak pemerintah bahwa dana pendidikan sekarang kan lebih tinggi dari sebelumnya katanya kan. Ya memang dia ada kenaikan. Ada kenaikan, tapi sebelum dikurangi. Dari 500 triliun menjadi 769. 769. Ya, dari sebelumnya dia naik. Nah, cuma kan pengurangannya MBG. Besar MBG. juga. Bukan juga itu, besar banget itu. Nggak ada apa program yang sebesar itu di Indonesia. Nggak ada, Mas. Alokasi anggaran terbesar untuk satu program apa? Nggak Kamu ada. nggak ada, kalau di memang. undang-undang Bagian program APBN nggak itu. ada. Iya. Kan gila ini Lembaga yang paling tinggi kan sekarang kan itu yang paling banyak anggarannya cuma MBG. BGN ini paling BGN banyak. ini. Dan Dahsyat emang. Dahsyat Pak, karena apa ya? Kita kan mungkin beberapa orang sering ngerjain pekerjaannya pemerintah ya. Kalau pemerintah mau bikin jalan, ada perusahaan yang ngerjakan, terus ada yang ngesubkon dan seterusnya. Pekerjaannya si perusahaan ini Pak, itu nggak dibiayain langsung dari negara, enggak. Iya. Dia itu diambilin dari kontraknya itu. RAB-nya itu masuk ke situ, dan di dalamnya gaji sekian, ini sekian. MBG enggak. MBG ini pekerjanya ditempelin juga sama duitnya negara itu. Duit negara. Kan dibayar terpisah dia itu, Terpisah. digaji negara. Lalu kemudian ada insentif 6 juta per hari. per hari itu. Per hari. Coba. Per hari. Berapa ribu itu? Dapur itu. Bayangkan kalau punya kayak yang kemarin anaknya Dewan yang di mana itu Yang punya 25 itu. Iya. Astaga, kali 6 juta aja sehari. Astagfirullah. Ya. Dan sekarang dampaknya kemana-mana lah. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, terus kemudian itu perjalanannya sebanyak berapa bulan tadi? 6 bulanan. 6 ya? bulan 6 lebih, bulan, Mas. 6 bulan lebih. Apa pengalaman menarik selama 6 bulan itu ketemu sama orang-orang itu, penggugat-penggugat atau sepanjang perjalanan? Oke, yang memang awalnya kan ini belum dapat atensi publik. Ya. Atensi baru mendapat atensi publik ketika misalnya ada Kejagung kemarin menangkap tentang BGN itu. Oh enggak, sebenarnya atensi publik udah Iya, jauh. iya, engagement saya kalau saya lihat di itu man, engagementnya makin tinggi. Baru sangat tinggi ketika Sangat tinggi, Dadan dikena, wakil itu udah kena, itu Iya. tinggi sekali. Dan pengalaman kami kemarin memang, tapi saya kemarin Mas lucu juga, walaupun di persidangan klaim pemerintah DPR itu tetap pada klaimnya tidak memotong dana pendidikan. itu pemerintah masih bilang begitu. Iya Mas, benar, makanya saya mendatangkan ahli dari JPPI, Mas Ubed. Saya tanyakan itu, tanya mendasar itu Mas, karena katanya mendasar ini runtuh, maka yang lain akan runtuh Mas. Iya. Apa benar ada pemotongan dana dana pendidikan? Sudah jelaskan sangat rinci, jelas Mas. Bahwa ada pemotongan dari dana pendidikan yang Dana dialokasikan untuk MBG. Saya nggak tahu cara berpikir pemerintah ini, apa karena digeser nggak mengambil karena posnya memang dari pendidikan karena dikurangin, itu kan bahasa lain sebenarnya. Iya. Tapi tetap dipotong. Makanya secara formalitas memang memenuhi
20%, Mas. Cuman belum dikurangi tadi. Kalau dikurangi kajian kami menjadi 16%, berapa. Jadi dana pendidikan yang 20% dari APBN itu setelah dikurangi dana buat MBG maka Menjadi tinggal 16%, berapa itu. Dari 20%. Dari total dana itu. Oh iya. Maka kajian kami kemarin, Mas. Kok cuma sedikit yang diambil ya? Tapi Mas, memang 70% atau 80% dana BGN itu diambil dari dana pendidikan. Iya, betul. Baru yang lain dari kesehatan dan ekonomi. Iya. Makanya kemarin yang kita ini kan pasal yang buat batu uji itu kan pasal 31 ayat 4, Mas. Sekurang-kurangnya 20% untuk dana pendidikan. Dan kenapa begitu? Karena secara sadar pembuat konstitusi ini Mas paham bahwa pendidikan adalah poros utama untuk perubahan bangsa ini. Iya. Yang pertama kan di pembukaan undang-undang dasar itu kan tugas negara itu kan kesejahteraan umum, mencerdaskan kebangsaan itu. Itu yang kemudian menurut kami bahwa pasal 31 ini ayat 4 ini bukan hanya formalitas tapi substansi sekali. Dan memang kenapa dicantumkan 20%? Karena itu protek, Mas. Untuk melindungi biar tidak dipotong oleh yang lain. Kalau nggak ditaruh di situ kan bebas pemerintah, Mas. Iya, sekarang lebih cerdik lagi. Pemotongnya ditaruh di dalam pendidikan. Dalam pendidikan, siapa yang nggak? Seolah-olah itu bagian dari aktivitas pendidikan. Oke, sekarang sudah ada nih hasilnya. Apa aja hasil poin utamanya dari hasil itu apa kalau di dalam bahasa perundang-undangannya itu? Ya, sebenarnya ini ya yang banyak sekali disalahpahami oleh publik termasuk juga penarasi-narasi yang di media gitu. Yang jelas kan pertama adalah keputusan MK menyatakan bahwa benar bahwa MBG ini anggarannya diambilkan dari dana pendidikan. Benar, fakta itu diakui secara Dan eksplisit. kemudian MBG melarang agar dana pendidikan diambil untuk MBG. Untuk MBG. Oke. Terus apa yang sering disalahartikan itu? Iya, sebenarnya ada 3 konsep ya. Kalau membaca putusan MK itu antara amar dan pertimbangan harus dibaca sebagai satu bentuk, satu kesatuan. Oke. Jadi nggak cukup membaca bagian amar, apalagi yang frasa paling lama tahun 2028 itu, tetapi juga perlu dicek pertimbangan atau rasio desiden di hakim itu seperti apa. Nah, kalau kita baca secara utuh ada 3 setidaknya itu. Ada 3 konsep yang diperkenalkan MK pada waktu itu dalam rentang waktu yang secara berurutan. Pertama, MK menyadari ada satu fakta bahwa memang pembiayaan MBG ini diambilkan dari dana pendidikan. Ini di tahun 2026 karena sudah lewat menurut MK ini dianggap konstitusional. Karena kalau itu dianggap inkonstitusional artinya MBG bukan bagian dari pendidikan, berarti di anggaran fiskal tahun 2026 kewajiban 20% ya mandatory spending itu tidak mencapai 20% kata MK. Itu yang pertama. Jadi konstitusional yang tahun 2026. Yang kedua, maksudnya 2026 sudah lah ya. Sudah berlalu lah. Karena sudah jalan. Oke. Yang kedua kata MK tahun 2027 ini adalah konstitusional bersyarat saya kira. Karena MK memperkenalkan bahwa perintah MK itu jelas MBG itu harus dipisahkan dalam struktur pos anggaran tersendiri. Nah, ini yang menjadi catatan juga sebenarnya MK bersifat kompromistis juga ya, karena melihat kondisi faktual terkini di mana undang-undang APBN mungkin hampir rampung dibahas di DPR. Sekarang ini. Makanya kemudian agar pembulatan termasuk juga pemantapan konsepsi tentang adanya anggaran tahun 2027 ini enggak berantakan, akhirnya MK bilang begini, nggak apa-apa, nggak dipisahkan tahun 2027 itu, nggak dibentuk pos tersendiri MBG itu ditaruh di pendidikan, asalkan 20% mandatory spending itu tetap tidak diambil oleh MBG. Jadi formulanya secara struktur pos anggaran MBG ini masuk pendidikan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi harus nggak mencampuri 20% Yang tadi, 700 nggak mengambil. tadi. Berarti misalnya begini teknisnya, kalau anggaran pendidikan itu 769 triliun, iya, nah ini harus tetap segitu. Iya. Dengan cara pemerintah harus nyari duit 280-an triliun itu yang dipakai ke MBG, ditaruh di pos pendidikan. Betul. Nanti dipakai untuk MBG. MBG. Nah ini yang sering disalahpahami oleh publik.
Itu yang betul. Yang betul begitu. Seperti itu. Itu menurut pemahaman Anda atau Enggak, sebenarnya Enggak, begitu? Sebenarnya begitu, Mas. Oke. real ini Berarti itu yang tahun pertimbangan MK. 2027 Sudah mulai. agar MK tidak mengganggu atau agar proses budgeting di DPR itu tidak terganggu, silahkan saja dana MBG diambilkan dari pendidikan dengan syarat dana pendidikan ditambah dulu sejumlah anggarannya MBG. MBG ditaruh di dana pendidikan, ditambahin, baru kemudian dialokasikan untuk MBG. kalau tidak bisa nambahin sejumlah kebutuhannya MBG itu. Nah, ini yang masuk konsep ketiga yang diperkenalkan oleh MK pada amarnya. Jadi nggak apa-apa ditoleransi semacam itu. Jadi konsepnya harus seperti itu. Intinya 20% nggak diambil aja. Nah, di tahun 2028 atau paling selamat-lamanya tahun 2008 itu akhirnya MK memerintahkan, dan ini wajib sifatnya kepada pembentuk undang-undang agar penganggaran budgeting struktur penganggaran MBG itu ditaruh dalam poster sendiri yang terpisah sama sekali dari pendidikan. Wajib dikeluarkan dari dana pendidikan. Dana pendidikan. Nah, seperti itu yang Karena alasannya itu belum dibahas sama sekali Iya, di tahun 2028 itu. Iya. Kan membahasnya 2027. Iya. Sementara untuk dana APBN 2027 sudah dibahas tahun 2026 ini. Betul. Anggap itu kompleksitas inilah, Mas. Kompleksitas sinkronisasi dan yang lain-lain. Ya. Itu. Dan ini saya menangkan, Mas. Kan memang ini kan banyak pertanyaan publik gitu, Mas. Putusan 910 kemarin Wapres itu kenapa kok langsung berlaku? Ya, 910 itu yang apa? Yang Wapres yang syarat Gibran. yang Gibran. Oke, yang usia ya. Iya, yang ini yang 40 kok masih bersyarat kan begitu. Secara teori di MK itu ada dua, Mas. Secara teori bahwa putusan MK itu sejak dibacakan atau diputuskan itu berlaku, erga omnes namanya, Mas. Tetapi di praktek juga ada yang namanya yang disebutkan tadi konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat begitu, Mas, dikabulkan, tetapi maka 740 itu ini bersyarat ini, Mas. Apa parameternya? Parameternya banyak sekali, cuman yang paling dominan kalau menurut saya tergantung pada subjektivitas hakim. Kalau bahasa di luar sana yang agak ini kan kompromistik kan, kompromi kan begitu, Mas. Ya. Itu memang yang terjadi. Saya nggak tahu, tapi kalau menurut saya itu memang parameternya itu kan bisa dilampaui kalau subjektivitas hakim, Mas. Seharusnya kalau pingin ideal sebenarnya ini kan masih dalam tahap ini. Bulan Oktober baru ditok untuk APBN ini sebenarnya. Iya. Agustus ini katanya penyampaian nota apa di BR kemarin. Cuman begitulah faktanya. Tapi saya berpikir ya mungkin hakim MK ini negarawan biar tidak begitu memaksakan lah begitu. Atau takut. Ya, kalau bahasa sederhananya jalan tengah mungkin. Iya. Jalan tengah. Moderat lah ya. Moderat lah kalau bahasa NU-nya. Moderat. Ini moderat yang merugikan banyak orang tapi ini. Nah, ini kan kalau diterapkan rakyat enggak rugi, pendidikan untung, yang rugi yang punya SPPG. Ya, Kan itu aja kan? Iya, benar yang Yang rugi kan yang punya yang SPPG. teriak-teriak kan sebenarnya SPPG. Dia yang punya dapur yang dikasih 6 juta per hari, dia yang anggarannya banyak, dia yang ngelola dan seterusnya. Saya nggak punya, Pak. Jadi bodoh amat, dia ngambil pajak kita itu. Nah, tapi rakyat itu masyarakat, rakyat bos, wah, publik ya, biar nggak klaim rakyat, ini Iya, kan ruang publik aja. publik ya, publik itu nggak yakin pemerintah akan mengikuti keputusannya MK itu, meragukan, karena sejak awal lahirnya lahirnya produk MBG ini juga tidak dalam kerangka yang sebagaimana mestinya. Misalnya dia punya undang-undang, dia ada piloting, ada due diligence, ada diskusi terbuka, ada masukan dari ahli gitu ya, ada naskah akademik. Itu nggak terjadi. Yakin nggak kalian kalau itu akan dilaksanakan? Pesimis sih. Pesimis ya? Ya, pesimis. Karena kita punya track record, pemerintahan kita punya pengalaman yang cukup panjang ya dalam merespon dinamika putusan MK yang sudah belakangan ini memang terbilang progresif. Apa misalnya yang lain selain ini? Yang kita jelas masih terekam dalam benak publik itu ketika tragedi 30 Agustus tahun 2025 ya, kalau nggak salah ya, pada waktu itu ketika secara nyata-nyata pada waktu itu ini dilatar belakangi jauh sebelumnya ketika pencalonan pilkada pada waktu itu. Oke.
ada 2 putusan fenomenal pada waktu itu yang dikeluarkan oleh MK. Pertama itu adalah putusan 40 ya, itu tentang ambang batas pencalonan kepala daerah. Oke. 60, bukan 60. Ya 60 ya. 60. Putusan 60 Ya. itu 60. Itu tentang ambang batas. Ambang Jadi batas. itu fenomena ditangkap oleh MK kalau banyak kompromi ya di antara para partai politik untuk menghadirkan calon-calon boneka atau menjegal ya kan, menjegal partai-partai tertentu mencalonkan para kadernya. Nah, ini yang kemudian ditangkap oleh MK karena beban ambang batas pada waktu itu sangat tinggi disesuaikan dengan jumlah jiwa penduduk di daerah yang bersangkutan. Nah, itu ditangkap oleh MK, kemudian nggak apa-apa langsung dihapuskan itu. Jadi diturunkanlah oleh MK menyesuaikan dengan persentase pencalonan perorangan ya pada waktu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada putusan 70 Ya, yang kita juga itu, Mas. titik tafsir kepastian hukum bagaimana sih seharusnya usia itu dihitung, apakah sejak pendaftaran atau sejak pelantikan. Nah, selama ini yang berjalan sejak pelantikan. Ya. Nah, mungkin ada agenda politik tertentu Pendaftaran, ya. Mas, sejak pendaftaran. Akhirnya itu masuk ke Mahkamah Agung, Mas, pada waktu itu. Nah, Mahkamah Agung bilang enggak, ini enggak boleh dihitung sejak pendaftaran, tapi harus dihitung sejak pelantikan, kata dia. Nah, ini yang mungkin indikasi kuat ada agenda politik tertentu. Nah, ini juga dibawa ke MK, akhirnya tafsir yang diberikan oleh Mahkamah Agung dibatalkan oleh MK. 2 putusan itu, Mas, itu mau dianulir oleh pembentuk undang-undang kala itu. Sejak dibacakan pada hari ini, besoknya itu langsung undang-undang pilkada mau direvisi dengan constitutional disobedience ya. Ini sangat menabrak apa perintah konstitusi. Dia tafsirnya diselewengkan, diadu dan segala macam, akhirnya tidak sesuai lah atau tidak sejalan dengan putusan MK yang 2 tadi. Nah, jadi sudah ada presidennya. Ada Sudah ada presiden buruk presidennya, tentang hal benar. itu. Nah, ini akhirnya yang Indonesia gelap itu ya, Iya. itu berawalnya dari situ. Oke. Terus? Semua demo, aksi mahasiswa, buruh dan segala macam itu terjadi secara serentak di Tapi berbagai waktu itu daerah. DPR. Pada waktu itu DPR. Waktu itu DPR yang tidak patuh terhadap keputusan MK. Iya, ya pembentuk undang-undang. Iya, pada Nggak akhirnya boleh dikatakan ini ya, karena ya pembentuk undang-undang. termasuk pemerintah juga di Ya, dalamnya kan. pemerintah juga. Iya, Nah, jadi berarti ini kemungkinan juga ada kemungkinan ini juga ada disobedient. Iya. Ada itu. Padahal kita juga bisa ini ya melihat kemarin responnya Istana dari Pak Menteri Purbaya ya. Ya udah ini kan perintahnya MK tahun 2028 katanya, ya udah buat tahun 2028 aja. Makanya yang perlu dikawal sebenarnya oleh publik saat ini adalah perlu dicek apakah tahun 2027 nanti itu 20% itu diambil oleh MBG atau enggak sebenarnya. Jadi perdebatannya bukan apakah MBG ini dibentuk pos anggaran tersendiri atau tidak, tapi dicek apakah nominal persentase yang diperuntukkan untuk pendidikan plus MBG ini mengurangi yang 20% atau tidak. Oke, jadi pertanyaannya adalah apakah di peraturan di undang-undang APBN yang baru yang akan sedang dibahas ini, apakah ada penambahan anggaran di pos dana pendidikan. Nah, ya, atau tidak ada? Atau tidak ada. Kalau ada dan dialokasikan kemudian untuk ke MBG, misalnya ada tambahan 223 triliun di luar 769 yang existing itu, ditambahin 223 lalu dialokasikan, itu sudah sesuai dengan keputusannya MK. Kalau tidak ada tambahan 230-an triliun itu, dan tapi kemudian masih ada alokasi dana pendidikan dari dana pendidikan ke MBG, berarti itu artinya pembuat undang-undang sedang ngangkangi keputusan MK. MK, benar. Makanya saya penasaran tuh, Mas. Kayak apa nanti skema ini, anggaran MBG ini? Tuh, itu baru mau saya tanyakan. Saya sudah tulis-tulis juga itu. Nah, penasaran. Memang kalau harus nambah, kalau tidak dari dana pendidikan, dari mana uangnya katanya? Meme-nya kan begitu. Dari mana uangnya? Kalau saya melihat begini, Mas, APBN kita itu kan katanya tekor 0,3% lah. Solusinya apa? Kan kenapa ngambil dari pendidikan? Karena memang mungkin sebetulnya ada kementerian lain yang mungkin lebih bisa diambil juga. Artinya jangan di 100%, 70% dengan yang ngambil di pendidikan. Misal apakah harus ngutang lagi, kan begitu pertanyaannya. Ada nggak yang mau ngutangi? Nah, itu yang pertanyaannya. Ada nggak yang percaya? Atau memang konsepnya yang harus diberubah.
Karena saya baca tadi di data-data itu Mas, sebenarnya di Cina aja itu per tahunnya hanya 70 triliun lebih Mas persennya Mas. Oke. Itu kan Kalau bisa dikurangin. kalau kita balik ke diskusi-diskusi awal soal MBG misalnya, memang pertanyaannya apakah itu diperlukan seperlu itu? Iya. Sampai harus berapa 80 juta anak untuk Iya. dikasih. Iya, iya, iya. Targetnya 81 juta. 82 apa 81 itu targetnya. 81 juta untuk dikasih. Banyak ahli yang mengatakan ini harus direstrukturisasi tujuannya. Jangan semuanya dikasih mau digebiah uyah. Misalnya dengan fokus kepada daerah 3T misalnya. Iya, iya, benar. Terluar, terdalam, tertinggal. Tertinggal. Nah, itu fokus di situ. Ya. Karena ternyata di daerah-daerah yang sulit dijangkau itu nggak ada SPPG juga. Iya, yang paling banyak katanya kan di Kan Jawa-Jawa. di kota-kota aja, di Jawa-Jawa yang paling banyak itu. Nah, baru kemudian setelah didefinisikan di mana yang diprioritaskan, berapa yang diprioritaskan. Baru dari situ kan akan berkurang dengan sendirinya Iya, iya. jumlah itu. Nah, itu yang sejak dulu, sejak awal, sejak mendiskusikan jumlah yang ingin disasar itu, orang-orang sudah merekomendasi itu. Program ini baik kalau tepat sasaran. Sasaran. Kalau seperti sekarang, ini nggak tepat sasaran. Iya. Akhirnya membuat semuanya akan berantakan sampai dia memang bukan tempatnya Purbaya untuk mengomentari hal itu. Iya benar. Dia kasir aja kan. Iya, Dia kasirnya kasir. menjalankan aja dia. Selama ada perintahnya presidennya begitu ya dia akan begitu. Nah, saya penasaran ini dari mana uangnya? Kemarin itu juga kan Mas Dio ketika pemerintah mendatangkan ahli, sebenarnya kan ada 2 prinsip Apa katanya. kata ahlinya itu? Kata ahlinya itu kan ada prinsip proporsional, ada prioritas. Oke. Bahasa ininya. Selama prinsip ini katanya boleh kan, tapi faktanya prinsip-prinsip ini dilanggar semua Mas. Prinsip misalnya prioritas yang misal 3T tidak ada sedikit. Proporsional enggak proporsional juga diratakan semua. Kajian yang disampaikan oleh Prabowo Nadumu tadi itu ternyata di kalangan menengah itu banyak menolak Mas. Kenapa banyak menolak? Karena disamaratakan itu katanya. Miskin kaya ini kan sama Mas. Oh, Apalagi- sekolah yang nggak mau harus dapat, mau gimana? Walaupun yang dapat nggak boleh nolak. Apalagi ada keracunan, siapa yang itu mau anaknya keracunan? Keracunan lain lagi itu nih Mas, banyak Lah lagi. ya makanya apalagi ada fenomena orang keracunan sampai ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Siapa yang mau meresikokan anaknya? Iya, bahkan ada disuruh buat pernyataan, suruh ini nggak boleh. Aduh. Iya. Nah, saya lanjutkan. Iya. Saya menduganya nanti polanya pemerintah itu akan diambilkan dari tambahan pajak, Pak. Ada tambahan pajak, misalnya iya, benar. sekarang sudah ada pasal-pasal Iya, ada benar, banyak undang-undang perubahan peraturan tentang perpajakan, di mana pembuatan PT sekarang naik berapa persen, Iya, benar. Terbaru itu ya. lalu benar. kemudian PT kecil itu yang sebelumnya di bawah omsetnya 4,8 triliun itu bisa pajaknya 0,% sekarang sudah nggak bisa, Iya, yang begitu-gitu. Nah, dia akan nyari di mana akan nyeser dimanapun uang bisa dikumpulkan, Iya. akan dikumpulkan. Nah, masalahnya pajak itu punya isu sendiri. Iya. Ada pajak yang sebenarnya sangat besar tapi nggak berani pemerintah untuk ngotak-atiknya, paham. yaitu pajak wealth, pajak orang-orang terkaya. Terkaya. Jadi orang-orang terkaya itu punya tempat banyak yang pajak itu nggak maksimal di situ. Iya. Cuma dalam diskursus politik kita itu ada namanya oligarki politik, yang beberapa waktu di kesempatan yang krusial seperti pemilu, justru mereka ini yang membantu pemenangan. Nah, apakah mereka berani ke sana? Saya nggak tahu. Makanya yang lucu itu Mas, Makanya yang kena ya orang-orang kayak kecil. yang kecil-kecil itu. Kalau sama pengacara nggak berani, mereka nggak berani. Kalau sama pengacara, memang pajak nantinya yang akan Itu ya, akan diotak-atik itu Otak-atik. pajak itu. Makanya pajak itu perubahannya sekarang makin banyak, makin ketat. Oke, terus kemudian pertanyaan konstitusionalnya begini. Kalau pemerintah atau pembuat undang-undang tidak mengikuti, apa hukumnya? Dia kena hukuman apa seharusnya di dalam ketatanegaraan? Iya, saya kira belum ada rezim yang secara khusus mengatur tentang hal itu. Karena kita tahu kita sudah merasa cukup selama ini. Pertama, yang ditunjukkan kenegarawanan yang ditunjukkan hakim-hakim selama ini ya, termasuk juga membentuk undang-undang, rasanya sangat sulit untuk
mengingkari putusan MK. Termasuk kita juga didoktrin dengan asas final and binding, final dan mengikat. Artinya tidak ada ruang untuk Tapi yang tadi ada presidennya. iya, Ya ada. tapi secara doktrin seperti itu. Makanya ke depan sebenarnya kita pengen mendesain ulang secara ketatanegaraan kita ya, adanya constitutional compliance Iya. atau kepatuhan secara konstitusional terhadap putusan MK. Ini yang belum ada dalam rezim kita. Kalau yang sebelumnya itu apa hukumannya terhadap pembuat undang-undang? Nggak ada. Ya yang demo-demo itu nggak ada kalau sejarah ada? nggak ada. Ini, Masyarakat marah turun jalan. Karena penegak hukum kan di bawahnya pembuat undang-undang itu semua. Iya. Makanya itu Mas, kenapa tidak ada pemerintah atau dia nggak walaupun nggak patuh itu karena nggak ada sanksi terhadap subjek hukum yang menjalankan. Seandainya ada sanksi misalnya apa? Ya sanksinya hanya sanksi politik atau sosial. Misalnya masyarakat marah demo mau nggak mau itu kan sulit sekali Besok itu. lupa itu. Besok lupa lagi karena isu banyak itu. Ya, secara hukum tidak ada makanya ini butuh komitmen pemerintah dan DPR dan tauladan lah. Contoh kalau bisa begitu. Kalau secara hukum makanya ke depan harus ditata ulang lagi. Komitmen itu di negara ini sekarang itu saya membayangkan komitmen itu seperti tali yang tipis. yang menggantung batu yang besar, Pak. Setipis itu komitmen itu. Jadi Sangat mustahil artinya. Mustahil banget selain itu. iya, kita sudah ngelihat lah. Aduh. Orang pertama jelas-jelas dana 230 triliun itu diambilkan dari dana pendidikan. Kok pede mereka bilang tidak. Orang yang menyebut dana itu diambil dari pendidikan salah. Mana buktinya? Astagfirullahaladzim. Di negara mana ada kepedean begitu, Pak? Iya. Kalau nggak di Indonesia coba. Dikibulin terus akhirnya. Di negara mana ada? Kalau di Indonesia ini seolah-olah pemerintah salah nggak apa-apa, tapi rakyat salah. Waduh, Nggak boleh. berat itu. Nah, tapi saya senang ada anak-anak muda gitu, Iya. gini-gini yang masih wah. Ini Mas kemarin kita memang waktu itu 3 minggu ini kita banyak kemenangan. Ada 3 putusan yang kita menang itu. Yang ormas bisa mengelola tambang itu putusan 60 kita juga menang. Menangnya apa itu? Dikabulkan artinya ormas atau kampus nggak boleh ditunjuk langsung. Nggak boleh tunjuk langsung. Iya. Berarti kalau ada ormas mengelola tambang, Langsung ditunjuk langsung. Itu inkonstitusional. Harus memenuhi syarat akuntabelan ini. Oh, tapi akuntabel kok yang banyak. Iya, objektif harus memenuhi inilah. Iya. Ada putusan 202. Tapi berarti yang digugat itu adalah akuntabelnya ya. Apa tidak boleh ditunjuk langsungnya. Tapi harus memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat bisa. Bisa. Iya. Oke. Itu yang kemarin kita kawal dari kantor kita Hukum Dignity ini ada 3 perkara yang 160, 202 dan yang terakhir ini putusan 40 ini. Kita semua memang. Luar biasa ini. Apa motivasi yang menggugat itu? Coba tanya yang lebih muda. Mas. tapi memang yang lebih muda ini ya. Apa namanya kalau apa ya tugas-tugas begini kan nggak mungkin. Pertama nggak ada biaya yang dikasih ke lawyer yang banyak kan kalau begini ini kan. Nggak ada Mas. Pro bono dan pro atau bini. ya Kita kerja keumatan. kerja keumatan ya. Karena kalau di Mahkamah Konstitusi itu ya ada istilahnya asas erga omnes. Apa itu? Jadi Iya. putusannya nggak hanya dinikmati oleh yang berperkara saja, Iya. tetapi dinikmati oleh semua rakyat atau publik seluruh Indonesia. Makanya ini meskipun kerja keumatan, hakul yakin pahalanya lebih gede kalau daripada memenangkan perkara di peradilan umum. Iya, menyelamatkan anggaran 223 tadi ya. Yang itu bukan buat kalian kan? Bukan buat kalian, buat guru dan buat umat itu. buat umat. Motivasinya sebenarnya sederhana. Jadi sebelum akhirnya ada fenomena mutakhir yang kita sebutkan tadi ya terkait adanya dasar hukum itu lebih di belakangnya daripada program atau kebijakannya. Sebelum ini pun ada semacam fenomena legalisme autokratik gitu loh. Jadi ada salah satu kebijakan atau program agenda-agenda politik pemerintahan yang itu menuai kontroversi di masyarakat tapi tetap dipaksakan. Misalnya apa itu? Ya salah satu contohnya MBG ini dan segala macam lah. Ya. Dan itu caranya adalah dengan memasukkan agenda politik itu dalam undang-undang. Itu yang disebut dengan legalisme autokratik. Iya, kita terlepas lah dari perdebatan apakah ini benar atau enggak, ini bermanfaat atau enggak. Orang di undang-undangnya ada kok gitu loh. Pemerintah tinggal bilang seperti itu. Iya. Makanya kemudian sudah menjadi hukum positif kan. Iya.
Seperti itu. Jadi paradigma positivisme itu yang sangat kental, yang akhirnya karena di satu sisi juga pembentuk undang-undang menjadi stempel ya untuk agenda-agenda politik pemerintah, akhirnya hanya MK yang menjadi harapan terakhir masyarakat. Karena Makanya DPR-nya nggak berfungsi. nggak Nggak berfungsi. berfungsi. Kalau berfungsi, Senior Anda banyak di sana. Nah, itu lain lah ya. Kolektif kolegial ya. Kolektif kalau di DPR. kolegial. Jadi Kolektif kalau kolegial. kalau Kan sebenarnya kan banyak di BR yang bersuara tapi perseorangan di media itu yang menolak MBG itu banyak perseorangan. Banyak ya sebenarnya. Cuman nggak bisa apa kan yang menentukan kan praksi ya. Komisi itu nggak bisa juga mereka. Maksudnya komisi itu komisi DPR atau komisi apa ini Iya, komisi? maksudnya kalau ini Praksi-praksi sebetulnya lah ya. iya praksi-praksi sebenarnya. Kalau perseorangan banyak yang kok saya lihat baru bersuara 1-2 lah. Tapi memang pasca kita masuk awal-awal itu akhirnya ada PDP juga yang kompetisi pers mengatakan begini membuktikan juga, tetapi mereka tidak melakukan gugatan. Itu sesudah kita melakukan ini Mas, gugatan ke MK. Iya. Memang ketidakaktifan DPR sebagai ini ya, kontrol, terus budgeting yang benar, terus legislatif yang benar, itu menyisakan banyak perkara akhirnya. Iya, iya. MBG misalnya, dia tidak pernah ada yang bertanya kenapa sampai 81 juta. Iya. Iya, Itu pertanyaan itu targetnya. nggak pernah dilontarkan. Kalau yang dilontarkan, yang keracunan harus ditindak, itu iya. Iya. Itu kan sudah anak sungai itu. Tapi bahwa apa urgensi MBG? Ya, Iya, iya, Misalnya, benar-benar. kenapa 81 juta? 1 juta. Dari mana anggarannya? Itu pertanyaan mendasar yang tidak pernah ditanyakan. Kalau pertanyaan mendasar kritik-kritik seputar yang kecil-kecil banyak. Seperti misalnya kayak bicara Kopdes. Urgensinya bagaimana? Terus kemudian kenapa harus itu? Berapa peningkatan yang akan yang akan dijanjikan oleh program itu kan tidak pernah ditanyakan. Suatu hari Menteri Koperasi ditanya soal pembelian truk Yang Agrinas ini. Kopdes Agrinas, dia nggak tahu. Ini kan serem juga negara Iya, ini iya, kadang-kadang gitu. Jadi memang kita berharap sekali ya terhadap DPR ini, karena DPR ini mengaku dan memang dipilih menjadi perwakilannya rakyat sebagai penyeimbang dari eksekutif. Tapi begini, ada fenomena, saya juga diskusi dengan teman-teman di teman-teman hukum, teman-teman politik ya, orang-orang politik. Ini fenomenanya sekarang adalah di luar hukum positif itu sekarang ada kooptasi dari kelompok eksekutif terhadap lembaga-lembaga yang lain. Iya. Sehingga semua orang di dalam trias politika itu dia mengikuti eksekutif, Pak. Ya, Karena eksekutif yang jauh lebih berkuasa. Contoh misalnya DPR itu terikat dalam koalisi gede. Koalisi apa namanya? Ya, Merah putih. Bukan. Itu bukan koperasi ya. Koalisi. Tapi itu koalisi yang sangat besar yang tidak menyisihkan satupun partai untuk menjadi oposisi. Iya. Semuanya dibagiin. Dibagiin. Nah, itu yang pertama di DPR. Yang kedua di KPK juga menjadi kritik seperti Kritik itu. juga. Polisi ini kan sudah bukan lembaga independen karena dia di bawahnya presiden. Ya. Jadi dia eksekutif, Pak. Eksekutif. Dia Jelas kalau eksekutif. eksekutif. Lalu kemudian sekarang yang terakhir yang sangat dikhawatirkan adalah lembaga keuangan BI. Oh BI. BI ya. kemarin kan Sudah. baru turun, tiba-tiba Properi. mengundurkan diri katanya. Tapi sebagian besar atau sebagian orang meyakini bahwa dia dipaksa mundur. Ada. Nggak ada Pak, orang duduk di tempat yang seenak itu terus turun, itu nggak ada itu. Nggak ada kecuali. Dan di Indonesia itu tidak ada tradisi mundur kalau ada Tidak ada. kesalahan. Nah, fenomena ini yang sedang kita hadapi ya di luar ini. Iya, Artinya lembaga-lembaga lain yang mestinya independen ini menjadi perpanjang tanganannya si eksekutif. Eksekutif. Nah, masalahnya adalah begini Bapak-bapak. Ya kalau misalnya rezimnya sudah berakhir, ini kan harus independen kalau mau mengembalikan ke tempatnya yang benar ya. Iya. DPR harus independen, ini harus independen, polisi harus independen, KPK, kejaksaan. Ini ngebalikinnya lagi lama, Pak. Pemulihannya ya. Lama, Pak. Soeharto melakukan itu puluhan tahun kan. Lama. Yang kita rasakan 98 itu setelah sekian banyak perjuangan dan mengembalikannya juga artinya lama sekali ketika Soeharto melakukan kesalahan
melakukan perpanjang tanganan kemana-mana di partai dan segala macam. Nah itu yang kayaknya fenomenanya dari perpanjang tanganan eksekutif semua deh. Iya benar. Teori tadi apa namanya, legislatif apa? Res politika. Legislatif apa? Legalisme autokratik. Legalisme autokratik itu. Iya benar. Kalian ngelihat itu juga nggak di perundang-undangan itu? Sangat. Gimana? Gini kan, dulu saya punya tesis begini kan Mas. Kalau negara demokratis dipimpin siapapun kan demokratis awal dulu. Ternyata hari ini walaupun demokratis dipimpin orang yang otoriter menjadi legalisme yang disebutkan tadi itu. Dia bahkan contohnya sederhananya begini Mas. Tapi memang lewat undang-undang. Lewat undang-undang. Kalau dilihat dari kacamata perspektif positivistik, positif semua benar. Positif benar. Tapi benar secara positif tapi belum benar secara moral atau hukum kan gitu Mas. Tapi begini saya melihat contoh sederhananya. Banyak sekarang peraturan itu Mas, undang-undang itu kalah dengan perpres Mas. Misalnya begini. Undang-undang APBN yang sudah dibahas itu nanti di APBN itu diberi kewenangan perpres bisa dirubah dengan perpres hingga perpres yang merubah semua. Oh jadi ada bolongan itu ya? Iya. Dikasih celah kepada perpres. Perpres. Makanya kayak KDM undang-undang APBN yang untuk dana desa yang apa kan lewat itu semua nanti. Perpres. Iya, makanya saya nggak tahu kenapa bisa terjadi begini, tapi memang apa yang keresahan kita bersama sebenarnya. Mungkin doktrinnya ya beda dengan di Jepang. Kalau di Jepang itu kan taat pada negara, bukan pada pimpinan. Iya. Kalau di kita, yang fakta di lapangan itu taat pada atasan, bukan taat pada negara. Kalau membandingin sama negara yang setara dikit lah. Sama negara setara dikit lah gitu. Bayangan doktrinnya aja beda. Makanya saya Jepang itu udah di mana, bro? Iya. Jepang itu udah di mana? Sudah di langit dia. Malaysia aja udah di mana? Malaysia itu. Malaysia nih ya. Nah, Malaysia. Fakta hukum mereka. Iya. Jadi mereka itu hukumnya itu sudah sangat bagus. Iya. Mantan perdana menterinya. Iya. Di penjara. Iya Pak ini ya, Razak Najib ya. Gara-gara kasus korupsi. Iya benar itu. Coba bisa nggak ngebayangin kamu hukum Indonesia sekuat itu? Iya. Karena memang menurutku sumber asalnya memang dari partai politik semua ya. Dia yang memegang arah negara kita dibawa kemana. Karena sumbernya dari sana. Ada teori yang bilang begitu. Iya, pencalonan eksekutif udah jelas ya. Ini ya, pembentukan kabinet dan segala macam punya jatahnya masing-masing. Terus pembentukan undang-undang tergantung bagaimana sikap fraksi. Termasuk juga ini yang menjadi kekhawatiran kami belakangan ini adalah mencampuri independensi lembaga kekuasaan kehakiman melalui Mahkamah Konstitusi. Ini kan 9 hakim ini diusulkan oleh masing-masing lembaga ya. Jadi presiden 3 diusulkan oleh presiden, diusulkan oleh DPR 3, diusulkan oleh Mahkamah Agung 3. Kita melihat pola-polanya yang sudah dijalankan selama ini jarang sekali mengambil akademisi yang dari DPR ya untuk dijadikan sebagai pengganti untuk diusulkan sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Belakangan terakhir ya udah 2 terbukti kayak siapa? Prof. Arsul Sani misalnya ya, terus siapa yang terakhir? Adis Kadir ya, itu kan dari politisi semua. Dan pada waktu itu memang real menjabat sebagai anggota DPR. Anggota DPR betul. Iya, jadi ini sudah mulai pola-polanya mau mencampuri independensi kekuasaan kehakiman. Meskipun secara faktual belum terbukti ya sekarang. Kita lihat dengan putusan 40 masih progresif kok. Tapi mekanisme pengusulan yang semacam itu tanpa partisipasi bermakna. Kemudian juga tertutup ya ininya seleksinya pengusulan hakim itu akhirnya menimbulkan kecurigaan yang besar di kalangan publik terkait independensi kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi ke depan ini. Ini yang kita baca sebenarnya yang kita khawatirkan ke depan, karena kalau MK pun sudah nggak independen ya, nggak ada putusan-putusan progresif yang akan dikeluarkan nanti ke depan, ya kemana kita akan mengadu lagi gitu. Ini yang terakhir udah. Kalau kata Pak Iwan kan kemana lagi kita harus mengadu? Ke DPR punya SPPG, TNI Polri udah punya SPPG, ke MUI ada komisaris katanya. Kayaknya ada ya, juga termasuk ke MK itu pun kalau nggak punya dapur SPPG katanya. Kan Iman begitu gila. Ya. Jadi usulan pimpinan MK itu begitu ya? Iya. Dari 3 dari
eksekutif dari presiden, terus 3 lagi dari MA dan DPR. dan 3 lagi dari DPR. Dan faktanya nggak ada orang-orang dari kampus-kampus di dalamnya ya. Nggak ada. Kalaupun ada, yang kayak Prof Beni itu kan dipilih oleh presiden juga. Dari presiden. Prof Saldi. Tapi kita masih belum melihat ya pola-pola yang dari pengusulan yang dari presiden karena belum mengganti ya sampai sekarang. Baru Sampai dari sekarang DPR belum, yang terbaru ini kelihatan. belum. Oh ya belum ya kalau Belum sekarang yang ya. terbaru Itu itu sisa Pak sisa Jokowi. rezim sebelumnya. Ya makanya kita melihat akhirnya publik harus menjaga MK nih. Iya. Kita kalau perlu harus menjadi sahabat MK ya ke depan. Karena memang agenda-agenda politik penting, strategis dan diprioritaskan benar oleh pemerintah banyak berakhir dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu menjadi fakta belakangan ini. Nah, yang kita takutkan akhirnya ke depan jangan sampai MK ini Ciut. ya yang progresif hakimnya sudah yang Nggak ada. berani-berani ini akhirnya pensiun digantikan yang dengan nggak kompeten atau kompromis terhadap agenda-agenda kepentingan pemerintah. Akhirnya ke depan kita nggak punya mekanisme balances lagi ya untuk mengkontrol kebijakan-kebijakan itu secara konstitusional. Iya. Memang ada yang bilang juga, ada yang punya teori bahwa Indonesia itu diatur hanya oleh beberapa orang saja. Beberapa orang itu adalah ketua-ketua partai. Iya, benar. Ketua-ketua partai. Jadi presiden misalnya koalisinya partai A, B, C, D 5 sampai 10 orang partai-partai besar sudah bisa mencalonkan presiden tertentu, mencalonkan calon wakil presiden tertentu. Nah, itu sangat sangat rapuh gitu ya. Karena negara ini hanya diserahkan kepada 5-10 orang itu. 5 atau 10 orang. Nah, tapi juga parpol itu punya masalah tersendiri menurut saya, yaitu penganggaran. Penganggaran partai itu karena tidak bagus dari jalur yang resmi. Misalnya saya lupa ya berapa, kan ada hitungannya setiap suara itu ada. berapa ribu itu. Berapa ribu ya Itu sekarang? dikalikan, Mas. Itu kan dana Pampol. Per suara dikalikan berapa nanti? Iya, pengalinya itu apakah 10.000 atau berapa gitu ya, benar. satu suara, dan itu jauh sekali dari untuk mencukupi biaya partai politik. Kan saya sempat diskusi juga sama teman-teman yang pernah berada di KPU. Bisa nggak ya kita mendanai kampanye? Bukan mendanai, membuat aturan yang tegas untuk membatasi alat peraga kampanye yang berbiaya begitu mahal. Iya. Karena misalnya, kan sebenarnya kan ada aturannya katanya ya. Ada aturannya bahwa baliho itu harus seukuran sekian. Kan kalau misalnya aku punya uang 100 miliar, kamu 10 juta bro, kita sama-sama nyalon di Jakarta. Kamu pakai medsos karena nggak punya duit kan. Aku pakai baliho yang gede-gede itu, yang punyanya perusahaan-perusahaan yang di pinggir jalan, yang billboard itu. Nah, ini kan jelas berbeda, sangat bergantung terhadap kekayaan, dan itu kan nggak berjalan sesuai aturan ya, nggak berjalan sesuai aturan. Aturannya saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Di beberapa tempat itu kan alat peraga itu ukurannya jelas, misalnya 1 kali berapa 30 cm misalnya, dan penempatannya itu jelas ada di tempat mana saja, dan maksimal durasinya berapa gitu. Nah, saya tanya sama teman-teman yang ada di KPU itu, ya susah juga katanya. KPU itu kan usulannya dipilihnya di DPR juga. Lagi-lagi kembali ke makanya Pak, satu sisi benar kata Pak Mahfud. Pak Mahfud itu dia pernah bilang juga, apa-apa juga kalau dipilih di DPR. Ya begitu katanya. Termasuk dia mengusulkan pemilihan Kapolri itu jangan dipilih di DPR. Pemilihan Kapolri itu karena pasti ada gitu-gitunya. Saya wawancara itu waktu ada pembentukan lembaga reformasi kepolisian waktu itu. Reformasi kepolisian, saya wawancara Pak Mahfud itu. Ya ada gitu-gitunya lah katanya. Semua orang juga sudah tahu itu pasti main gitu-gitulah. Nah, ini faktornya kayaknya di sini ada masalahnya, ada masalah penganggaran di partai politik, ada pengawasan, ada ini, ada itu. Yang kita tuh sampai tersesat gitu loh. Untuk tersesat tuh begini, menelusuri ini akar masalahnya di mana? Ya. Akar masalahnya di mana kok ke MK mudah sekali dilemahkan. Misalnya sekarang anggaplah tinggal MK. Misalnya. Tapi dia punya kelemahan pengusulannya itu dari 3 komponen kemungkinan bisa diintervensi semuanya. Bisa diintervensi. Terus
lembaga-lembaga DPR juga mudah sekali diintervensi dengan koalisi misalnya. Nggak ada anggota DPR yang punya independensi atas partainya. Ya. Dia mau bilang apa harus bilang siap. Harus Kan lapor gitu. dulu. Harus lapor dulu. Apalagi sekarang ada istilahnya di DPR, Ketua Umum DPR RI. Wah, ada istilahnya Pak. Ada. Ketua Apa Umum itu, Pak? DPR RI itu. Apa itu? Jadi bukan ketua DPR, ketua umumnya itu. Ada ketua dalam Tapi ketua. ada ketua umumnya. Jadi kalau DPR macam-macam, anggota DPR partai A macam-macam, itu langsung ditelepon fraksinya. Iya. Gini. Tapi dia sebenarnya sedang ditekan sama ketua umum. Umumnya. Wah, ketua umumnya itu dahsyat itu. Artinya kalau mau ngomong dulu lapor dulu, kalau diizinkan macam-macam, baru. wah macam-macam itu. Nah itu fenomena politik kita lemah sehingga berdampak kepada hukumnya. Tapi saya sering bertanya di sini sama narasumber itu yang kesini menyajikan masalah, Membawa membicarakan masalah itu ya. Kan kita harus dibicarakan itu. Sampean masih optimistis nggak kataku dengan Indonesia ini? Jawabannya begini. Kalau masih ada anak muda seperti kamu, saya masih optimis. Gitu, Pak. Karena kan kalian lebih muda dari aku. Walaupun di dalam pikirannya tetap ya. Iya. Nah, kayak gitulah. Ini karena saking ruwetnya kan susah, Pak. Iya, bisa apa kan Mas? Bener. Intinya begitulah. Karena pekerjaan ini juga bukan pekerjaan ngawal isu di MK, pekerjaan kenabian begini. Iya. Itu bukan pekerjaan yang membuat kaya lah kira-kira ya. Jalur menjadi OCK ligisnya masih jauh ini Pak. Anda harus membantu oligarki untuk menjadi begitu Pak. Jadi ya kita sambil support lah ya teman-teman yang bisa berjuang di Mahkamah Konstitusi, berjuang di Mahkamah Konstitusi, yang berjuang di sini, berjuang di sini. Tapi saya penasaran sebelum kita tutup, membuat laporan di MK gampang nggak sih buat orang yang tidak punya latar belakang hukum? Saya misalnya sebagai membuat permohonan. Pembuat permohonan, saya merasa ada sesuatu yang janggal dengan peraturan A. Misalnya, contoh bond Patriot Bond pasal 50A yang bilang bahwa dana yang dimasukkan dibelikan surat utang negara Patriot Bond itu akan dilindungi secara hukum umum maupun khusus dan yang lain-lain. Iya. Saya nggak setuju dengan itu misalnya. Saya merasa itu menyebalkan. Gimana cara melaporkannya itu? Iya, saya kira sangat cukup gampang ya karena MK memang membuka diri seluas-luasnya kepada masyarakat termasuk mempublikasikan pedoman-pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. Jadi MK sudah punya nih contohnya. Jadi ada beberapa elemen yang harus dilengkapi misalnya dari identitas, kewenangannya apa, itu sudah secara lengkap dipublikasikan oleh MK. Formatnya begini. Itu memang diinikan. Itu yang pertama. Yang kedua, MK setelah menyampaikan pokok-pokok permohonan pada sidang pendahuluan, MK memberikan masukan dalam rangka perbaikan penyempurnaan terhadap perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, sekarang apalagi bisa udah dibantu oleh ChatGPT ya. Nah itu sangat membantu sekali. Makanya saya nggak setuju sebenarnya kalau ada wacana untuk melarang penggunaan AI dalam beracara di Mahkamah Konstitusi. Kemarin kan sempat ada wacana semacam itu karena melunjak ininya ya permohonan di MK akhirnya mau ini diakibatkan oleh ChatGPT makanya mau dilarang. Nah, yang susah itu sebenarnya mengidentifikasi norma mana yang bertentangan dengan konstitusi. Ini yang diperlukan pemahaman khusus ya. Mungkin lawyer ini yang paham ya, yang sangat susah ya kalau membuat permohonan agak mudah. Saya kira bagian-bagian itu yang nyari lawyernya yang susah berarti. Bukan. Mengidentifikasi persoalan norma konstitusional normanya ini bagian apa. Nah, itu yang mungkin nggak bisa tergeser oleh AI. Termasuk juga mungkin agak susah ya untuk dipahami secara masyarakat luas gitu. Nah, kemampuan itu yang mungkin perlu kemampuan khusus lah dalam mengidentifikasi ini normanya bermasalah dari apa sih? Kalau mau bertentangan prinsipnya apa sih? Karena kita kan sangat kompleks ya, pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis itu semuanya
ditempatkan dalam satu kompleksitas permohonan. Mhm. Jadi MK menilai suatu pertentangan norma nggak hanya dalam satu dalil doang. Tapi kalau misalnya ada warga yang ngelaporin sesuatu di MK, bisa ngubungi teman-teman untuk diminta bantuan nggak? Gimana Pak Lawyer? Kalau kita selalu terbuka dan siap. Selalu terbuka Iya, ya. apalagi kerja keumatan untuk DMK. Ya, oke. Karena sudah pengalaman kayaknya, sudah gugat beberapa dan menang ya. Udah, kita lebih, kalau saya sendiri dengan pilkada, pileg dan pilkada, lebih dari 17. Gugatan yang dilayangkan Iya. di MK. Kalau pengujian di atas 15-an lah. Berarti kalau ada organisasi sahabat MK, sampai ketua umumnya. Nah itu dia, bahkan udah inisiasi kemarin. Udah inisiasi oleh sahabat kemarin. Ya. Untuk ngasih edukasi ke publik, kalau ini bisa ngelapor ke MK itu gampang. Bisa ngelapor. Edukasi soal hukum kan. Iya, Edukasi soal soal hukum. hukum. Kesadaran konstitusional. Kesadaran konstitusional gitu-gitulah. Oke, thank you. Berarti kedepannya ini apa? Kedepannya soal MBG ini. Ini sudah putus. Iya. Terus kita tinggal menunggu pembuat undang-undang untuk mengakomodasi Iya, putusan itu. benar-benar. Jadi ke depan kalau memang ini diingkari ya, tapi kita semoga tidak ya, berharapnya seperti itu ya. Mungkin yang kedua, yang pertama kita akan melayangkan keberatan administratif ya, termasuk tidak memungkinkan adanya gugatan-gugatan ke petun karena ketidakpatuhan terhadap putusan MK. Ya, itu ke petun. Ya, termasuk yang kedua juga ini kan tindakan administratif semacam ini kan. Termasuk yang kedua kita juga akan mendorong agar ada tindak lanjut yang tegas lah, yang berkepastian hukum. Bagaimana ketika putusan MK ini dikeluarkan, ada tindak lanjut dalam daftar akumulatif terbuka untuk merevisi undang-undang berkaitan. Gitu. Selama ini nggak ada rezim kepatuhan konstitusional, itu nggak ada. Nah kita yang akan dorong juga ke depan seperti ini, jangka panjangnya seperti itu. Dan Yang paling dekat ini adalah pada bulan-bulan depan ini harus mengawal rancangan undang-undang APBN Ya, tahun 2027. tahun 2027 27 yang untuk akan diputuskan 2028. dalam beberapa yang 2026 tuh 2026 untuk 2027 2027. yang akan dibicarakan beberapa bulan ke depan ini. Sebenarnya kan sudah ada partai satu yang sudah bersuara itu Siapa untuk itu? mengawal. Boleh sebut ya? Boleh. PKB. PKB. Iya, sudah saya melihat itu sudah ada, makanya berharap saya partai juga bersuara itu. Dia Saya lihat bersuara gimana suara? Di praksinya sudah bersuara untuk mengawal putusan tersebut. Oh, oke. Itu artinya kalau ini semua partai yang bersuara, saya yakin lah kalau partai yang bersuara deal. Wah, nih Bu, soalnya punya dapur semua itu kita bisa nyari. Makanya itu. tinggal kita tunggu partai mana yang selanjutnya akan bersuara tersebut. Saya lihat di medsos sudah ada yang bersuara untuk mengawal putusan MK tersebut. Siap. Oke, thank you. Terima kasih Mas Fahrul Rozi, Mas Sama-sama. Alan Hakim. Abdul Hakim jadi Alan Hakim. Ya. Populernya begitu. Populernya begitu. Ini lawyer muda ini, lawyer muda yang membantu kita publik luas untuk menempatkan konstitusi kita di jalur yang menguntungkan masyarakat luas. Karena program MBG ini tidak menguntungkan kita secara luas tapi merugikan karena anggaran dari tempat lain dialokasikan ke situ. Sementara pengerjaannya begitu. Saya pikir ini adalah kesempatan bagus untuk pemerintah untuk merevisi visi dari MBG itu. Misalnya dengan memfokuskan targetnya biar tidak ngambil dari mana-mana. Kita ketemu lagi di episode mendatang untuk membahas isu-isu publik yang berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.